Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Rizky Syafril SHI MSI dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rofika Alvin, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Program Studi D3 Tata Boga. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman-teman kelompok akan mempresentasikan tentang klasifikasi ajaran Islam, akidah. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akidah. Pengertian akidah secara bahasa berasal dari kata akidah, yaqidu, aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah itu merupakan keyakinan hati atas sesuatu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian akidah secara bahasa dan istilah, maka dapatlah kesimpulan bahwa akidah Islam merupakan pokok-pokok yang harus diyakini keberadaannya oleh setiap orang yang mengakui dirinya beragama Islam atau Muslim. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah yang kita ketahui yaitu yang pertama, nubuwiyah. Nubuwiyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan tentang Nabi dan Rasul, yaitu mengenai kitab-kitab Allah dan mukjizat. Yang kedua, yaitu ruhaniyah. Ruhaniyah merupakan pembahasan yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Yang selanjutnya yaitu ilahiyah. Ilahiyah merupakan perbuatan yang berhubungan dengan Allah atau ilah, seperti wujud Allah, nama dan sifat-sifat Allah, serta perbuatan-perbuatan Allah. Yang selanjutnya yaitu syam'iyah. Syam'iyah yaitu segala sesuatu yang hanya diketahui melalui syam'i, yaitu dalil nakli. Dalil nakli yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Perkenalkan, saya Salma Putri Nabilah, NIM 201340774, jurusan Manajemen Perdagangan. Selanjutnya yaitu unsur dan kedudukan akidah. Unsur akidah yang pertama yaitu keyakinan dalam hati. Akidah atau keimanan harus diyakini di dalam hati. Yang kedua, diikrarkan dengan lisan. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dalam bentuk syahadat dan dibuktikan dengan amal perbuatan dalam bentuk pelaksanaan syariat-syariat. Yang ketiga yaitu diamalkan dengan semua anggota badan. Karena iman seseorang tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan, namun perlu diwujudkan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan dengan semua anggota badan. Selain itu, unsur-unsur akidah juga meliputi yang pertama, kebenaran yang dapat diterima oleh akal, wahyu, hati, dan fitrah manusia. Yang kedua, mendatangkan ketentraman pada jiwa. Yang ketiga, dibangun atas dasar keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Yang keempat, tidak bercampur dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Di mana kedudukan akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah merupakan misi pertama yang dibawa para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akidah yang benar dibebankan kepada setiap mukallaf. Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya
tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Yang kelima yaitu akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Perkenalkan, nama saya Fakwita Ramadhani. Saya membacakan argumen tentang wujud Tuhan, dalil akli dan dalil nakli. Argumen ontologis. Argumen ontologis ini pertama kali dipelopori oleh Plato dengan teori alam idenya. Alam semesta ini merupakan memesi peniruan dari alam ide. Alam ide berada di luar alam nyata dan ide-ide itu kekal. Benda-benda yang tampak di alam nyata dan senantiasa berubah bukanlah sebuah hakikat tetapi hanya bayangan. Yang mutlak baik itu adalah sumber, tujuan dan sebab dari segala yang ada. Yang mutlak baik itu disebut Tuhan. Argumen kosmologis disebut sebagai argumen dalam ranah sebab musabab atau sebab akibat yang muncul dari paham bahwa alam bersifat mungkin dan bukan bersifat wajib dalam wujudnya. Dengan kata lain, alam adalah akibat dan setiap akibat tentu ada sebabnya. Alam menjadi lebih wajib adanya ketimbang akibat dan sekaligus mendahului alam. Zat yang menyebabkan alam tidak mungkin alam itu sendiri, sebab itu harus ada zat lebih sempurna dari alam. Dia menjadi awal dan yang terakhir. Argumen teologis. Argumen teologis merupakan pembuktian yang lebih spesifik dari pembuktian. Secara sederhana, pembuktian ini beranggapan bahwa 1. Serba teraturnya alam memiliki tujuan. 2. Serba teraturnya dan keharmonisan alam ini tidaklah oleh kemampuan alam itu sendiri. 3. Di balik alam ini ada sebab yang maha bijak. Pembuktian moral mengenai adanya Tuhan merupakan pembuktian yang paling sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, intelektual, di antara bukti-buktinya lain tentang adanya Tuhan. Dalil nakli tentang wujud Tuhan. 1. Allah adalah al-awal, yaitu tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan juga al-akhir, yaitu tidak ada akhir dari wujudnya. 2. Asyura, tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. 3. Al-Ikhlas, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang seorang pun yang setara dengan dia. Dalil akli tentang wujud Tuhan, yaitu dalil berdasarkan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Tidak ada seorang pun di dalam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Faiti Gusrina Putri dari jurusan D3 Keperawatan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai akidah yang benar dan akidah yang salah. Akidah umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui, dan itu merupakan akidah yang benar. Salah satu buktinya adalah dari kisah para nabi dan rasul serta apa yang mereka ajarkan, di mana mereka diutus dalam kurun waktu yang bervariasi dan tempat berdakwah yang berbeda-beda. Namun dari segi ajarannya, maka akidah yang mereka ajarkan merupakan akidah yang sama. Selanjutnya, akidah yang salah merupakan semua akidah yang bertentangan dengan segala firman dan wahyu Allah, termasuk akidah yang berasal dari akal pikiran manusia dan wahyu yang diselewengkan. Akidah seseorang dapat dikatakan benar jika ia telah mengimaninya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan makhluknya. Allah lah yang memelihara, memberi rezeki, dan mengazab mereka. Yang kedua, Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Yang ketiga, Allah lah yang satu-satunya memiliki nama dan sifat yang mulia, yang tidak ada kekurangan dan tidak ada satupun yang dapat menyamainya dalam kemuliaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma Putri J dari D3 Keperawatan. Saya akan membahas tentang pemeliharaan akidah. Yang pertama, menambah atau memperdalam ilmu. Yang kedua, membiasakan amal soleh. Akidah yang telah dikuasai diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang disebut amal soleh, baik dalam bentuk ibadah mahdah maupun dalam bentuk ibadah guru mahdah. Yang ketiga, membiasakan jihad. Firman Allah dalam surat Asy-Syaffat ayat 10-11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?" Yang keempat, berserah diri kepada Allah. Yang kelima, memakmurkan masjid.
Masjid adalah salah satu lembaga pembinaan akhlak mulia pertama di zaman Rasulullah. Diharapkan kita meramaikan masjid untuk mendidik jiwa, di samping untuk menunaikan ibadah. Yang keenam, membiasakan zikir dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Berzikir dapat menumbuh kembangkan potensi hati yang dimiliki. Zikir meliputi seluruh potensi hati yang dimiliki manusia, sehingga disebut zikir lidah, zikir hati, zikir otak, dan zikir anggota tubuh. Yang ketujuh, selalu mencari keridhaan Allah. Bila ingin meraih ridho Allah dalam hidup ini, maka lakukan semua aktivitas yang sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah, yang dijelaskan dan dicontohkan Rasulullah. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.